Shalom Pak, perkenalkan nama saya Esther Putrisyon. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Boleh. Apa yang harus ditanya? Pak, saya beberapa waktu lalu sakit hati kepada teman saya. Sampai saat ini saya masih sakit hati. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Kalau itu ya memang kita harus mengampuni, karena kita sebagai orang Kristen, kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni. Jadi apapun persoalan yang menyakitkan hati kita kepada sesama kita, ya memang harus kita mengampuni, karena kita harus mengasihi sesama kita. Apa bahaya dari sakit hati itu, Pak? Ya sebenarnya sakit hati itu bagaikan sampah, ya. Ya bagaimana yang namanya sampah itu ya bau, ya kan? Kalau coba bayangkan suatu sampah ada di rumah kita, tentu tidak mengenakan. Nah begitu juga kalau sakit hati di dalam hati kita ada, tentu ini juga tidak mengenakan. Jadi ya sudah pasti damai sejahtera Tuhan bagi kita ya tidak tinggal tetap. Kemudian juga bisa kita sakit, ya. Jadi baik sakit tubuh jasmani dan juga lebih lagi tubuh rohani, karena tubuh kita ini terdiri dari dua, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Nah, kalau kita nggak mengampuni, ya, maka sampah di dalam hati kita itu akan meracuni kehidupan rohani kita. Ya, akhirnya kita jauh bersekutu dengan Tuhan, kehilangan kita damai sejahtera, berkat Tuhan jauh dari kita, dan lebih lagi, ya, bahwa kita bisa juga sakit dalam secara fisik, bisa kita stres. Kita bisa kena jantung, kita bisa juga kena darah tinggi, tensi naik, ya. Nah makanya sampah dalam hati kita itu harus kita buang. Nah sakit hati itu harus dibuang. Iya. Bagaimana saya untuk mengampuni teman saya itu, Pak? Ya harus tinggal di dalam kasih Tuhan seperti yang diajarkan di gereja oleh hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa kalau kita nggak mungkin bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak menerima kasih Kristus. Nah ingatlah, ya, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita terlebih dahulu pada waktu kita berdosa. Nah kita juga harus mengampuni orang lain. Ya karena kita juga di dalam doa Bapa kami itu juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ya ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang tidak bersalah kepada kami. Nah bahwa di dalam ayat itu mengatakan jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Itu. Atau Pak, kalau saya mengampuni teman saya itu, Pak? Wah, upayanya itu luar biasa, ya. Karena pertama tadi seperti ayat yang Tuhan Yesus ajarkan itu, ya kalau kita mengampuni orang lain, berarti Tuhan juga mengampuni kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, berarti hubungan kita dengan Tuhan ya membaik. Nah kalau hubungan kita membaik sama Tuhan, maka baik berkat rohani maupun berkat jasmani itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Lebih lagi kita sehat secara rohani, kita juga sehat secara jasmani. Nah untuk itu kalau kita mau memperoleh upah dari Tuhan, ya kita membuang sampah hati kita, ya, dan harus kita tinggalkan itu. Ya jangan kita ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan jadi berkat bagi saya
Dan juga teman-teman yang mengalami hal yang sama, ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mengenai pengampunan ini sangat penting sekali kita harus pahami ya, bahwa sebenarnya kita juga orang yang tidak luput dari kesalahan. Kita juga orang-orang yang sudah berdosa terhadap Tuhan. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini juga orang yang berdosa, maka kita juga ya menyadari bahwa ketika kita ada di dalam dosa, Tuhan telah mengampuni kita. Artinya Tuhan mengampuni kita itu tanpa syarat, jauh sebelum kita mengenal Allah. Nah, demikian kita harus juga mengampuni orang lain tanpa syarat, saudara. Karena kita memiliki kasih Kristus. Karena kita juga orang yang tidak luput dari dosa itu. Untuk itu saya himbau kepada siapapun yang mendengarkan siaran ini, ya kiranya apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin engkau sedang mengalami sakit hati sampai saat ini. Namun sebagai hamba Tuhan, saya berpesan kepada saudara, secepat engkau membuang sampah hati itu, karena tidak baik di dalam kehidupan rohanimu dan juga di dalam kesehatan jasmanimu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.